Nah, dari situlah baru dimulai saya biasanya melakukan yang namanya asesmen risiko. Dilandasi dari apa? Dari bisnis prosesnya biasanya gitu ya. Diamati bagian-bagian yang mana yang ada risiko keamanan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih, dalam mendirikan bisnis pastinya ada hal-hal yang perlu disiapkan seperti keamanan ya. Nah, keamanan seperti apa sih yang harus kita persiapkan nih sebelum mendirikan bisnis tersebut? Nah, hari ini aku mau bahas bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo. Halo Coach. Masih semangat Coach? Kenapa Masih. nih dada-dada terus? Gak apa-apa sih. Butuh Sekalian peregangan olahraga. ya Coach. Pegel duduk. Pelemasan. Coach Adit, kan kalau dalam mendirikan bisnis ya Coach ya, pastinya ada keamanan di dalamnya. Keamanan seperti apa sih Coach yang harus dipersiapkan nih ketika kita mendirikan bisnis? Mungkin maksudnya apa yang harus diamankan dalam bisnis kita gitu ya. Banyak sih gitu ya, banyak faktornya ya. Karena setiap bisnis mungkin ada hal-hal yang harus diamankan lebih ketat daripada di bisnis yang lain gitu loh. Lebih ketat ya Coach ya. Ada yang hal-hal yang lebih harus diamankan dengan lebih ketat, ada yang harus diamankan dengan yang biasa-biasa aja gitu kan. Jadi tergantung nih mau bisnis apa gitu kan. Nah, namun kalau saya sih ini juga sebetulnya coaching dan consulting ya yang pernah saya alamin gitu. Untuk bisa memastikan apa saja yang harus diamankan dalam bisnis. Kemudian diawali mereka dengan kasus ya itu ya takut pelanggar apa sih pembocoran keamanan gitulah ya. Nah, dari situlah baru dimulai saya biasanya melakukan yang namanya asesmen risiko. Asesmen resiko. Asesmen risiko dulu nih, ya, dilandasi dari apa? Dari bisnis prosesnya biasanya gitu ya. Bisnis proses perusahaan tersebut dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Prosesnya diamati bagian-bagian yang mana yang ada risiko keamanan dari Maksudnya, berbagai Coach? sudut. Misalnya marketing. Ya kan marketing prosesnya seperti apa sih marketing? Ya, dari mulai ini sampai ini tahapan-tahapan marketing, dan setiap tahap itu risiko-risiko yang potensi risiko yang akan terjadi apa aja. Nah, dari situlah bisa muncul bentuk keamanan seperti apa yang harus diterapkan gitu. Oke, berarti memang ada beberapa divisi berarti ya Coach ya, dalam bisnis, dalam perusahaan khususnya ya Coach ya, berarti per masing-masing divisi pun harus ada keamanannya ya Coach ya? Ya, dalam derajat tertentu ya harus dilihat dari sisi keamanannya, bukan hanya dari sisi kualitas prosesnya dan produknya, bukan hanya dari sisi keuntungan yang didapat, tapi juga dari sisi keamanan dalam menjalankan prosesnya tersebut, atau jenis-jenis keamanan yang harus dijaga ya karena dari sifat dari proses itu sendiri gitu loh. Oke Coach, aku boleh nih kita bahas nih mungkin dari divisi yang paling beresiko dulu Coach. Keamanan seperti apa sih Coach? Saya mungkin melihatnya gini, jenis-jenis keamanan yang mana saja yang biasanya terjadi ya. Yang paling Boleh, simpel Coach. kan keuangan ya. Keuangan, ada apa nih Uang Coach dengan gitu keuangan? kan. Ya uangnya harus aman gitu kan. Ya jangan sampai dicuri gitu ya Coach ya. Nah, dari sisi fisik uangnya sendiri sampai dengan uang yang sudah dihasilkan dari bisnis itu sendiri, dan atau uang yang diberikan oleh investor atau uang yang ditanamkan oleh owner ke situ gitu kan. Semua itu kan harus dijaga supaya memang aman dan bisa dipakai dengan baik kan gitu. Betul Coach. Nah, itu kan. Jadi ya kalau dari sisi itu menjaga pemakaiannya agar baik gitu ya, sesuai dengan peruntukannya, tentu yang paling utama adalah laporan keuangan gitu kan. Harus ada laporan keuangan yang benar gitu ya. Sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan akuntansi untuk memantau dan memonitor keuangannya gitu kan. Kemudian juga harus memantau cash flow-nya, alirannya gitu kan, supaya tidak terjadi tiba-tiba minus atau apa gitu kan. Dan kemudian untuk menjaga uangnya sendiri supaya nggak dicuri gitu kan, ya juga pasti kan ada yang harus dikontrol, baik sisi transaksinya, baik sisi dari rekeningnya, dari sisi siapa yang harus mengeluarkan uang itu gitu dan seterusnya. Itu dari sisi uang ya. Sisi keuangan gitu ya Coach ya. Ini apalagi sensitif banget sih kalau uang ya. Betul. Yang kedua ya yang harus dijaga keamanannya adalah informasi. Apa Coach? Informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan produk dan berkaitan dengan pelanggan. Ya kan? Data-data gitu ya Coach ya. Data-data itu kan harus dijaga juga gitu kan. Jangan sampai data itu bocor misalnya ya,
atau dipakai disalahgunakan oleh karyawannya sendiri atau Waduh, bahaya nih coach. gitu. Akan menanamkan ketidakpercayaan dari pelanggan tersebut. Akhirnya nggak menggunakan jasa kita lagi gitu ya coach ya. Produk gitu kan, produk dari bisnis itu sendiri, baik itu produk yang berupa tangible atau intangible. Kalau yang tangible itu yang produk barang gitu ya. Wujud, ada wujudnya gitu kan, berarti stoknya harus dijaga supaya nggak rusak, supaya nggak dicuri orang, supaya nggak menipis, bahan bakunya dijaga gitu kan, bahkan sampai ke sarana prasarananya kan harus dijaga ya kan. Kalau disimpan di gudangnya harus yang benar supaya nggak merusak produk, itu kan juga keamanan ya. Betul. Keluar masuknya juga harus dikontrol, nggak sembarangan orang keluar ngambil barang, masukin barang gitu kan. Itu kan tuh sisi keamanan tuh gitu ya. Kalau kemudian kalau barangnya berupa intangible, sesuatu yang tidak yang tidak nyata gitu tidak ya. Nyata, coach. Misalnya jasa gitu kan, keamanannya juga perlu dijaga nih. Malah lebih tricky yang menjaganya ya gitu ya. Untuk memastikan agar jasa yang kita berikan itu benar-benar ibaratnya tuh sesuai dengan apa yang direncanakan gitu kan. Kalau misalnya produknya kayak website, sesuatu yang sifatnya informasi yang di internet gitu ya, juga dijaga kan supaya tidak diserang. Bahaya banget ya coach ya. Diserang oleh virus atau hacker atau apa. Oh iya benar coach, banyak banget apalagi gitu sekarang ya. Hacker lagi muncul lagi nih. Betul. Atau saking banyak yang akses ke situ jadi hang gitu ya. Servernya down gitu ya coach ya. Ya itu kan juga pasti di situ. Jadi kita bicara keamanan. Terus yang lainnya lagi keamanan dari sisi sumber daya manusianya gitu ya. SDM juga berpengaruh ya karyawan. Pertama kita harus memastikan mereka kerja dengan aman dan nyaman. Keamanan dari sisi itu ya. Jadi ya kita harus bisa menyediakan suatu tempat kerja yang nyaman dan aman buat dia, mereka gitu ya. Kalau perlu ada asuransinya gitu kan. Manajemen keselamatan kerja gitu kan. Ya itu kan juga mempengaruhi tentang bagaimana mereka bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Dan juga nyaman dan aman dari perilaku karyawannya gitu kan. Yang tadi bisa mempengaruhi bagaimana mengamankan keuangan juga dan informasi, dan juga mengamankan karyawan dari karyawan yang lain gitu ya. Supaya jadi di situ harus ada peraturan perusahaan yang mengatur kedisiplinan, mengatur tentang kebersihan, mengatur tentang pelecehan-pelecehan yang mungkin terjadi atau konflik-konflik internal gitu ya sesama karyawan. Harus ada jelas prosedurnya, itu semua untuk meminimalisir terjadinya ketidakamanan dalam bekerja. Gitu. Nah, itulah ya, jadi beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi keamanan gitu. Keamanan ya coach ya. Coach, tapi kan banyak ditemui ya coach ya perusahaan-perusahaan yang belum siap nih keamanan yang sudah coach Adit sampaikan tadi. Itu bagaimana coach dia bisa siap menjalankan bisnisnya itu? Jadi ya memang masih ada ya, jujur sih gitu ya, masih ada yang agak-agak meremehkan gitu ya faktor keamanan ini, terutama di kalangan UKM. Yang jelas kan keamanan yang paling utama yang harus mereka segerakan untuk dilakukan adalah keamanan dalam sisi keamanan bisnisnya ya, dari sisi hukum legal gitu kan. Makanya mereka harus bikin ada izin usaha, izin menjalankan bisnis, jenis badan hukum bisnisnya itu harus ada badan hukumnya gitu kan, misalnya PT kah atau apa gitu ya. Nah itu adalah salah minimal lah ya yang harus dipastikan agar bisnisnya itu aman. Dari sisi hukum aman gitu ya. Jadi tidak dianggap sebagai menjalankan bisnis yang non legal gitu ya. Gitu. Udah ada buktinya gitu ya coach ya. Gitu. Dan untuk selanjutnya ya sesuai dengan perkembangannya sih, memang nggak bisa di awal tuh dibikirin semua jenis apa yang harus diamankan gitu ya. Jadi tadi balik lagi ke bisnis prosesnya yang harus dievaluasi gitu loh, diases ya. Asesmen dulu nih resiko dari bisnis prosesnya. Semakin berkembang usahanya, pasti semakin kompleks bisnis prosesnya, yang akhirnya semakin banyak juga yang harus diamanin gitu. Berarti kita lihat dulu ya bisnis yang sudah dibuat ini seperti apa ya coach ya. Iya. Kalau dia fokusnya jualannya online ya tentu jenis keamanan yang perlu difokuskan adalah online-nya kan. Gitu. Data-datanya takutnya disabotase dan lain-lain ya coach ya. Kalau offline ya juga sama kan, yang harus diamankan ya produknya gitu. Kalau karyawannya banyak ya harus diamankan selain yang dua itu tadi, yang ya bagaimana supaya karyawan juga bekerja dengan aman gitu kan. Karena juga ada
keamanan hukum juga di situ. Ya, jadi saling berkaitan juga ya antara keamanan satu dengan lain, dan dilihat dari kedewasaan dari bisnisnya juga gitu. Wah, menarik banget nih Coach. Berarti memang harus ada keamanan-keamanan yang dipersiapkan. Betul. Ya Coach ya dalam mendirikan bisnis. Nah teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Menarik banget kan? Jadi kalau teman-teman yang mau mendirikan bisnis nih, harus mempertimbangkan dan mempersiapkan keamanan-keamanan yang sudah kita jelaskan tadi nih. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.